Baik Bapak Ibu, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Rais selaku moderator hari pertama dalam kegiatan ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Noval sudah dibuka dengan sebuah untuk kita bahwa malam hari ini kita akan berproses bersama, kita akan belajar bersama tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, marilah Bapak Ibu sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme kita buka webinar pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna dalam duduk. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya saya juga memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Noval, saya akan bertindak sebagai moderator pada malam hari ini. Nama saya Muhammad Rais. Saya berdinas di SDN 1 Bungatan, Kabupaten Situbondo. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita juga mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Kabid PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Andi Yulian Haryanto Eskom MPD. Kepada Bapak Andi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati teman-teman panitia laksana webinar pendekat pada malam ini, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru-guru hebat yang sudah hadir bergabung dalam kegiatan ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dan semangat yang tinggi. Kalau saya lihat gestur di monitor ini semangat-semangat, jadi gestur dan ekspresinya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena kebetulan ada kegiatan bersamaan, ada tamu ini Bapak Bupati pada malam hari ini. Jadi keadaannya ya seperti ini, saya ini di ruang transit karena itu hijau, bukan background hijau ini ya. Memang catnya hijau. Memang catnya hijau. Saya keluar dulu dari kegiatan.
Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo sangat mengapresiasi kegiatan ini yang diselenggarakan secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, ini sangat bagus, sangat baik, di mana secara mandiri Bapak Ibu sekalian sudah berusaha menjadikan diri kita contoh untuk anak-anak didik kita untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Kita tidak puas dengan kondisi saat ini. Dilihat dari ini, maka Bapak Ibu dengan semangat dan mandiri tadi berusaha untuk meningkatkan potensi secara bersama-sama, secara berkolaborasi, sehingga nanti diharapkan guru-guru kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin pergerakan, pemimpin perubahan dalam transformasi pendidikan yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Di era VUCA ini memang Bapak Ibu sekalian, kita dituntut sebagai akademisi, sebagai pendidik untuk bisa mendesain pembelajaran sehingga terbentuk SDM-SDM ke depan itu yang memiliki daya adaptif yang tinggi. Tentu ini memerlukan proses di mana kita menyebutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan itu diharapkan Bapak Ibu sekalian ke depan minimal di 2045 tercipta generasi-generasi emas Indonesia, terutama di kabupaten di mana Bapak Ibu mengabdi, itu Bapak Ibu sekalian. Diharapkan peran kita sebagai guru ke depan bisa secara maksimal membantu pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1, pemerintah tingkat 2 untuk membentuk SDM, di mana SDM ini merupakan program prioritas negara kita, atau selain infrastruktur tentunya. Kita tentu tahu bahwa kita ini pendidik atau guru itu merupakan SDM yang unik. Uniknya di mana SDM yang menciptakan SDM. Sekali lagi, SDM yang menciptakan SDM. Disitulah posisi penting kita. SDM yang menciptakan SDM, di mana tidak boleh ada malprakteknya di situ. Kita sebagai pendidik kalau sampai malpraktek tentunya nanti akibatnya bukan saat ini tapi ke depan, 10 tahun ke depan baru terasa. Untuk itu Bapak itu untuk memitigasi hal-hal tersebut, tentu kegiatan seperti ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Harapan ke depan kita secara bersama-sama seluruh jenjang, walaupun itu pendidikan PAUD, pendidikan dasar, SD, SMP, pendidikan menengah bisa bekerja sama bahu-membahu. Saya lihat juga di sini ada Dikmen, SMK 1, Pak juga ada, saya lihat kita bahu-membahu, tidak ada sekat Bapak Ibu. Anda ini guru provinsi, ini guru kabupaten, tidak ada, kita satu tim Bapak Ibu sekalian, satu tim untuk menciptakan anak-anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menyongsong masa depan dan tantangan mereka sendiri tentunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah diundang dalam kegiatan ini. Penghormatan bagi saya pribadi bisa bergabung dengan guru-guru hebat. Tentu nanti mohon maaf tidak bisa lama atau mengikuti ini secara penuh karena harus mendampingi Bapak Bupati dalam kegiatan. Semoga acara kita ini diridhoi dan penuh barokah menjadi amal ibadah kita bersama Bapak Ibu sekalian. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Ibu Kepala Dinas, Bapak Dirjen juga, karena tentunya ada secara resmi kegiatan ini dilaksanakan dan dimulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kehormatan bagi saya bisa bergabung dengan jenengan semua, guru hebat
di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Julian Haryanto, Eskom MPD, selaku Kabid PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, yang sudah bersedia untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada malam hari ini. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, teman-teman guru se-Nusantara, untuk dapatnya pada kegiatan pada malam hari ini agar selalu mendapatkan hidayah dan lindungan dari Allah, dilancarkan sampai nanti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Joko Suprapto. Kepada Bapak Joko dipersilakan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin juga Pak Andi, Bapak Ibu guru hebat seluruhnya, peserta BIMTEK atau webinar pendekar yang dilakukan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Situbondo. Marilah sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa sebenarnya lebih khusus untuk saudara-saudara muslim bisa mengikuti kami dan mengamini. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, silahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad qabla kutinati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, pada malam hari ini kami segenap pendidik guru seluruh Indonesia, ya Allah, menghadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan pada malam hari ini sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi kami, bagi guru, khususnya dunia pendidikan di Indonesia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan pada malam hari sebagai tambahan ilmu yang barokah bagi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rais. Terima kasih Pak Joko. Semoga dengan pembukaan bacaan doa tadi bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat semuanya. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini, di mana materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini adalah tentang seputar KWSP. Kenapa harus KWSP dan bagaimana proses penyusunannya, bagaimana prinsip pengembangannya dan sebagainya nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Nah, narasumber kita pada malam hari ini bernama Ibu Nur Fitria Azizah, DH.SSI MPD. Beliau lahir di Situbondo pada tanggal 3 Mei tahun 1981. Ada beberapa prestasi yang sudah beliau raih. Yang pertama yaitu pada tahun 2018 sebagai the second winner Waste Recycle C Creative Champ Simeo. Pada tahun 2019 sebagai the first winner Smart School C Creative Champ Simeo.
pada tahun 2020 peraih Anugerah Penulis Inspiratif Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso. Pada tahun 2020 sampai 2022, beliau adalah Wakil Kepala SMK Negeri 1 Panji Situbondo bidang kurikulum. Pada tahun 2022, beliau adalah Guru Penggerak Angkatan 5. Pada tahun 2022, beliau adalah seorang Wakil Kepala SMK Negeri 1 Panji Situbondo bidang penjamin mutu dan pengembang sekolah. Pada tahun 2023, pada tahun yang sama, beliau adalah salah satu perwakilan dari Guru Penggerak Angkatan 5 yang mengikuti Diklat Pendekar Jurus 2 di BPGP Provinsi Jawa Timur. Materi yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah tentang seputar KOSP. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu narasumber untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rais. Apakah suara saya bisa diterima, G? Sangat bisa diterima, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini masih diberikan nikmat sehat, sempat untuk bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini. Saya ucapkan selamat Hari Guru, Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, nikmat, berkarya terus, begitu ya, bersemangat selalu untuk melayani peserta didik kita. Saya punya sebuah pantun ya Pak Rais sebelum memulai kegiatan malam ini. Monggo Bu Fitri, silakan. Iya. Malam ini ceria. Cakep. Seiring terbenam fajar. Cakep. Mari bergerak bersama. Cakep. Rayakan Merdeka Belajar. Cakep Bu Fitri. Wah, kayaknya Bu Fitri juga punya keahlian untuk nyusun pantun nih. Ya. Terima kasih Pak Rais. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah masih punya kesempatan ya, diberikan amanah kepercayaan pada malam hari ini untuk bisa ikut berbagi gitu ya, belajar bersama-sama dengan semua Bapak Ibu guru hebat. Yang saya lihat ini tidak hanya Kabupaten Situbondo, saya lihat ada beberapa kabupaten-kabupaten lain begitu yang ikut bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa, dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat. Bahkan saya lihat ada yang dari Kalimantan Timur, luar biasa ya. Alhamdulillah punya kesempatan bisa bersama-sama. Nah Bapak Ibu, saya memang pada malam hari ini ingin sharing ya, berdiskusi dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya mengenai materi yang kebetulan kemarin sempat menerima refresh begitu ya, materi suplemen dari guru penggerak mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi sebelum beranjak ke materi, saya ingin tahu ya dari Bapak Ibu peserta malam ini, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya yakin karena kita adalah sebagai guru begitu, pastinya juga terlibat dalam aktivitas penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi saya ingin lebih tahu lagi, apakah Bapak Ibu guru yang ada di meeting ini sebelumnya punya pengalaman begitu ya, secara teknis, secara detail begitu, mengikuti seluruh proses penyusunan dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Boleh melalui chatbox nih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuliskan sudah pernah atau belum pernah. Tapi kita lakukan bersama-sama. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Belum, sudah, belum, sudah, belum pernah, belum, sudah,
Pernah tapi masih tahap belajar. Terima kasih. Belum pernah. Belum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya lihat memang beberapa menjawab masih tahap belajar gitu ya. Ada yang sudah, ada yang mayoritas saya lihat masih belum gitu. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon izin dulu sebelum kita saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah muncul? Muncul, Bu. Siap. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Muhammad Rais, moderator kita malam ini. Terima kasih Pak Rais sudah menyampaikan kurikulum vitae saya. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali Bapak Ibu. Saya adalah Nur Fitri Aziza, biasa dipanggil Bu Fitri di sekolah di SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Kebetulan saya bertugas malam ini ingin sharing dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di Zoom meeting ini tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu, sesuai dengan ini, mari kita sepakati terlebih dahulu. Interaksi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting untuk hadir seutuhnya. Kita niatkan malam ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, kita hadir fokus gitu ya, supaya ilmu yang kita peroleh bisa kita manfaatkan untuk bagaimana peningkatan kompetensi kita ke depan. Kemudian silahkan juga untuk menyalakan kamera Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa berdiskusi aktif gitu ya. Kemudian mohon untuk selama saya nanti memaparkan materi, untuk mematikan mic. Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya, supaya saya juga bisa mengikuti. Kemudian kita nanti maksimalkan interaksi menggunakan chat box Bapak Ibu di kolom chat, di kolom komentar. Kemudian satu hal yang terakhir ini yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa dalam sesi daring seperti ini, gangguan teknis adalah hal biasa Bapak Ibu. Jika ada kendala, silakan dikomunikasikan melalui chat box. Baik Bapak Ibu, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar atau malah mungkin terlibat aktif begitu dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, atau kita biasa yang menyebutnya itu KOSP. Ini pasti Bapak Ibu sudah paham beberapa prinsip yang harus kita gunakan sebagai dasar dalam penyusunan KOSP ini. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini sebenarnya memuat seluruh rencana proses. Kalau Bapak Ibu lihat, memang ini menjadi pedoman gitu ya, bagi kita menyelenggarakan pembelajaran yang ada di sekolah. Supaya menjadi bermakna, ini harus kita kembangkan sesuai dengan konteks, sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan peserta didik, serta kebutuhan satuan yang pendidikan yang ada. Nah, kurikulum ini juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan melihat lebih jauh ya, bagaimana pemerintah pusat itu perannya seperti apa, dan peran sekolah seperti apa. Tentu saja ada beberapa hal yang sudah diatur begitu ya, bagaimana pembagian peran antara pemerintah dan pembagian peran antara
kita pelaksana yang ada di satuan pendidikan. Dan tentu saja dokumen KOSP ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang sebenarnya bukan suatu hal yang baku begitu ya, tapi bisa kita lakukan ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu, jadi bagaimana penggunaan dokumen ini? Dokumen ini tentu saja membantu proses berpikir kita ya yang ada di satuan pendidikan, di mana kita juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan bagaimana mengembangkan KOSP ini supaya selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi semua komponen yang ada di dalamnya tentu saja merupakan panduan untuk bagaimana kita mencapai profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan nasional. Khusus untuk SMK, Bapak Ibu, kondisinya agak sedikit khusus ya. Untuk SMK nanti, kurikulum operasional ini merupakan kurikulum yang implementatif, yang menjabarkan inti bidang dan program kompetensi, serta potensi internal sekolah dan dunia kerja mitra sekolah atau SMK. Nah, Bapak Ibu, apa saja prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja yang paling utama ini harus berpusat pada peserta didik gitu ya. Jadi pembelajarannya harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, tahapan belajar, serta harus sesuai dengan kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila menjadi rujukan tentu saja sebagai tujuan nasional pendidikan, nanti harus menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum operasional. Kemudian prinsip yang berikutnya Bapak Ibu adalah kontekstual, menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, baik itu konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri yang menjadi mitra dari satuan pendidikan. Prinsip berikutnya adalah esensial. Jadi di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, di dalam KOSP ini yang dicantumkan menyangkut semua unsur-unsur penting atau utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan. Semuanya harus dapat diperoleh begitu ya di dalam dokumen KOSP. Bahasa yang digunakan, bahasa yang lugas gitu, mudah dipahami, tidak perlu mengulang naskah. Ini yang sering kita mungkin di KTSP sebelumnya Bapak Ibu sering mengulang naskah kutipan yang sudah ada di dalam regulasi begitu ya. Nah ini di dalam KOSP tidak perlu lagi kita mencantumkan, cukup dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami begitu ya, unsur-unsur informasi penting saja yang dimuat di dalam KOSP. Kemudian yang keempat adalah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Isi dokumen KOSP harus dapat kita pertanggungjawabkan dan berbasis pada data yang aktual gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mungkin Bapak Ibu yang secara teknis ya, sudah terlibat di dalam penyusunan dokumen KOSP atau sebelumnya KTSP, seringkali ini hanya disusun oleh segelintir orang gitu ya Bapak Ibu ya, hanya beberapa yang terlibat atau pemangku kepentingan, manajemen yang berkepentingan terhadap penyusunan dokumen ini. Padahal kita seharusnya di sini harus melibatkan semua gitu ya, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dalam pengumpulan data, kemudian menganalisa karakteristik yang ada di satuan pendidikan. Jadi mulai dari peserta didik, orang tua, kemudian termasuk juga mitra industri kalau di SMK ini ya. Tentu saja juga harus tetap di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau lembaga yang terkait. Mohon maaf Bu Fitri, kami ganggu. Suara sudah mulai mengecil Bu Fitri. Oh, siap. Berarti saya harus menambah energi ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Rais. Boleh ya saya lanjutkan? Baik.
Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi acuan pedoman kita tujuan nasional pendidikan sebagai acuan dalam menyusun utamanya adalah visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila inilah yang nanti menjadi tujuan akhir kita begitu ya. Jadi seluruh proses pendidikan ini tujuan akhirnya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Apa sebenarnya profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu? Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ada dua hal di sini, yaitu yang pertama adalah kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, untuk menjadi manusia unggul, produktif di abad 21, dan juga tentunya peserta didik ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan, tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, profil pelajar Pancasila ini seperti mungkin yang Bapak Ibu sudah ketahui, ini terbagi menjadi 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci ya. Ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif begitu ya, terutama menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Ternyata sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa ini sangat dibutuhkan untuk tantangan kehidupan di masa depan. Sehingga Bapak Ibu, bagaimana untuk menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila ini dalam kurikulum sekolah, ini terdiri dari beberapa hal ya, yang bisa kita lihat dalam tujuan panjangnya, jangka panjang, sebagai proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan, dan juga profil pelajar Pancasila ini menjadi benang merah gitu, yang menyatukan segala praktik pembelajaran yang dijalankan di sekolah. Nah, sekarang kita menuju ke proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Proses penyusunannya seperti apa gitu. Ini Bapak Ibu yang sudah pernah punya pengalaman ya, pasti sudah paham bagaimana alur penyusunannya. Nah, sebelum ke alur penyusunan, tentu saja yang harus kita pahami, yang harus kita jadikan pedoman, yaitu adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum. Bapak Ibu, dari mana kita melihat kerangka dasar dan struktur kurikulum ini? Nanti saya di akhir paparan akan menyajikan ya website-website yang menjadi rujukan untuk kita untuk mendapatkan informasi tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum ini. Itu saja Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ada beberapa fungsi dan peran masing-masing. Yang pertama, peran dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebenarnya menyediakan begitu ya beberapa informasi penting yang bisa kita jadikan sebagai acuan, pedoman dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mulai dari tujuan pendidikan nasional kita yang sudah ditetapkan di dalam UU Siknas ya, Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, ada regulasi-regulasi nanti yang bisa Bapak Ibu ikuti seperti apa di masing-masing jenjang begitu ya, standar dari masing-masing. Dan juga struktur kurikulum serta capaian pembelajaran dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka yang tentu saja banyak memberikan fleksibilitas untuk kita di satuan pendidikan bagaimana untuk mengemas begitu ya proses belajar yang ada di sekolah. Berbeda mungkin dengan yang kita temui di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini betul-betul memberikan fleksibilitas untuk kita memberikan kemudahan bagaimana kita mengatur begitu ya proses belajar baik berdasar prinsip pembelajarannya dan juga bentuk asesmennya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.
Nah, peran yang berikutnya adalah peran kita, Bapak Ibu, yang ada di satuan pendidikan. Kalau tadi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sifatnya tetap ya Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah. Ini hanya bisa kita jadikan sebagai acuan, pedoman begitu. Nah, yang kedua ini yang sifatnya fleksibel, sifatnya dinamis ini adalah bisa kita susun sebagai kita pelaksana di satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional yang berdasarkan terhadap apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi tetap tidak boleh merdeka sebebas-bebasnya begitu ya, tetapi kita tetap mengacu pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang fleksibel atau dinamis ini kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Apa saja begitu ya yang bisa kita sesuaikan. Yang pertama adalah visi misi satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita di satuan pendidikan bisa menyesuaikan visi dan misi masing-masing dengan tetap bahwa tujuan pendidikan nasional kita itu satu. Nanti tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa menyusun visi dan misi satuan pendidikan masing-masing yang endingnya adalah nanti terwujudnya profil pelajar Pancasila. Boleh secara bertahap Bapak Ibu, karena dokumen kurikulum operasional ini tidak baku gitu ya, bisa kita review, kita kembangkan dari baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang berikutnya adalah konteks dan kebijakan lokal Bapak, ini juga lebih fleksibel. Jadi silahkan nanti satuan pendidikan bisa melakukan analisis karakteristik atau analisis konteks ya, biasanya di dokumen KTSP. Ini disesuaikan dengan kebijakan lokal, kearifan lokal, termasuk juga menyesuaikan dengan regulasi-regulasi di pemerintah daerah masing-masing. Mungkin ada yang juga pemerintah daerah yang memiliki tujuan atau visi misi dan tujuan yang juga khas begitu untuk kita bisa breakdown bersama-sama di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Apalagi selain ini Bapak Ibu, tentu saja perangkat ajar yang dikembangkan. Nah, ini juga secara mandiri bisa dilakukan satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik, baik itu karakteristik peserta didik ya, karakteristik lingkungan budaya sosial yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kerangka berisi tujuan yang hendak dicapai, ini ya Bapak Ibu, berikut sekilas penjelasan mengenai rujukan. Nah, ini rujukan yang nanti bisa digunakan dalam dokumen KOSP Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila begitu ya, standar nasional pendidikan Indonesia, struktur kurikulum, tentu saja ini harus tetap kita jadikan pedoman utama begitu ya dalam penyusunan merancang nanti bagaimana pengorganisasian pembelajaran, proses pembelajaran dan asesmen yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan, prinsip pelajaran dan capaian pembelajaran tentu saja. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat secara ini peran antara pemerintah pusat dan peran satuan pendidikan dalam proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekarang mari kita pelajari bagaimana alur gitu ya, alur proses penyusunan kurikulumnya seperti apa ya. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari informasi-informasi, rujukan-rujukan yang tadi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, ini kita jadikan sebagai acuan utama Bapak Ibu. Bagaimana alur proses penyusunan dari dokumen KOSP itu ada 5 tahapan. Jadi yang pertama, kita melakukan analisis konteks terlebih dahulu. Melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan. Ini tentu saja tidak bisa sendiri begitu ya Bapak Ibu. Harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Mulai dari peserta didik, begitu orang tua, wali murid, kemudian seluruh PTK yang ada di sekolah, masyarakat, kemudian mitra kita, mitra sekolah gitu ya.
harus dilibatkan secara keseluruhan untuk betul-betul memperoleh data yang aktual, data yang valid, yang akurat begitu, untuk bisa kita gunakan untuk selanjutnya proses-proses yang berikutnya. Kemudian setelah analisis karakteristik ini kita lakukan, Bapak Ibu, data-data sudah kita peroleh begitu, kita berdasarkan data tersebut selanjutnya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah atau satuan pendidikan. Jadi berbekal data yang sudah ada, dilakukan analisa begitu ya, bagaimana apa saja informasi-informasi yang bisa kita peroleh, data-data yang akurat untuk bisa kita menetapkan bersama-sama visi, misi, dan tujuan. Tentu saja tidak boleh keluar dari tujuan nasional pendidikan, Bapak Ibu. Endingnya adalah harus mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, alur proses yang berikutnya adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini nanti tetap harus mengacu pada struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Regulasi terbaru yang kita gunakan saat ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 262 ya, sebagai perbaikan dari yang sebelumnya nomor 56 tahun 2022. Nanti saya tayangkan di akhir ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah di tahap ketiga, kita lanjutkan dengan tahap keempat adalah menyusun rencana pembelajaran, dan yang terakhir adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, setelah dokumen ini terbentuk, apakah ini baku? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Kita di satuan pendidikan bisa melakukan evaluasi, begitu ya, dari pelaksanaan kurikulum yang sudah kita susun sebagai pedoman proses pembelajaran, bisa kita lakukan evaluasi. Khusus untuk nomor 1 dan nomor 2, jadi analisis karakteristik, visi, misi, dan tujuan tidak perlu setiap tahun, Bapak Ibu, karena mungkin kondisi-kondisi yang ada kan khas masing-masing, lokal, budaya, begitu ya, sosial sekitar satuan pendidikan ini mungkin tidak banyak berubah. Kita bisa mengevaluasinya dalam jangka panjang, 4-5 tahun, untuk direview kembali. Mungkin sudah ada perkembangan zaman ya. Misal mungkin sebelumnya adalah daerah pedesaan, kemudian berkembang begitu menjadi daerah perkotaan, maka bisa kita lakukan evaluasi, kita lakukan lagi analisis karakteristik untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terbaru. Nah, ini tentu saja runutnya nanti berpengaruh terhadap visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan, Bapak Ibu. Ini kita evaluasi dalam jangka panjang, jadi tidak perlu terus-menerus gitu ya. Boleh 4 tahun, 5 tahun, baru kita review kembali dan direvisi begitu. Tetapi untuk yang nomor 3, 4, dan 5, Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan proses pembelajaran begitu ya, ini harus kita evaluasi lebih sering gitu. Dalam jangka pendek, bisa dilakukan setiap semester atau tahunan. Nah, bagaimana pengorganisasian pembelajaran ini juga dikaitkan dengan bagaimana struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti kemarin, regulasi itu berubah-ubah ya Bapak Ibu, dari nomor 56, ada juga regulasi yang sebelumnya ya, dan yang terakhir adalah nomor 262. Ini tentu saja mempengaruhi begitu pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Sehingga nanti harus kita review lebih sering gitu. Setiap 1 semester boleh begitu ya, 1 semester ganjil dilihat dulu seperti apa efektivitasnya, kemudian nanti direview kembali dan tentu saja dilakukan revisi di semester berikutnya. Baik Bapak Ibu, saya yakin setiap satuan pendidikan, masing-masing sekolah ini sebenarnya sudah punya dokumen kurikulum ya, walaupun mungkin sebenarnya ini disebut dengan dokumen KTSP. Apakah harus betul-betul baru begitu ya? Jadi tidak sebenarnya Bapak Ibu, silakan dilakukan analisa terlebih dahulu. Kalau memang dokumen kurikulum yang ada di sekolah masih bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini, maka dokumen ini bisa dipakai kembali begitu ya. Jadi silakan dilakukan
refleksi terlebih dahulu, evaluasi, apakah satuan pendidikan sudah memiliki inspirasi kurikulum operasional sendiri. Jadi kalau sudah ada, tidak perlu fresh baru begitu Bapak Ibu, silakan yang lama saja direview kembali, disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Terus apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi misi? Nah, visi misi sebelumnya kalau memang masih belum, gitu ya, belum mungkin mengarah ke profil pelajar Pancasila, bisa dilakukan penyesuaian Bapak Ibu. Nah, kemudian siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini? Siapa yang akan dilibatkan? Harus ditentukan di awal ya Bapak Ibu, siapa saja. Lebih baik memang seluruh stakeholder yang ada di sekolah terlibat langsung ke dalam penyusunan dokumen operasional supaya lebih kontekstual begitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian, apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan di eksternal, di internal, seperti apa, begitu ya? Apakah Bapak Ibu guru, kepala sekolah sudah duduk bersama untuk membahas ini? Apakah orang tua, komite, kemudian pemangku kepentingan lain, mitra, diajak bersama-sama berdiskusi tentang ini? Nah, ini yang harus kita inikan kembali, Bapak Ibu. Nah, kalau memang semua yang ada kurikulum di dalam satuan pendidikan masih belum ya, jadi kita harus dari proses awal terlebih dahulu begitu Bapak Ibu, dari awal dilakukan analisis, kemudian alur-alurnya seperti tadi yang sudah saya paparkan, dilakukan runtut dulu dari awal sampai ke proses yang berikutnya. Tapi jika dokumen kurikulum ini sudah ada, walaupun mungkin masih belum kurikulum operasional ya, kita bisa lakukan review dari dokumen KTSP yang sudah ada, direview, disesuaikan kembali. Nah, kemudian sebagian atau isinya ya sudah, kalau sudah merepresentasikan kondisi saat ini sudah cukup Bapak Ibu, bisa digunakan kembali dan dilakukan beberapa perbaikan-perbaikan untuk penyesuaian. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke komponen yang pertama ya dari dokumen KOSP ini, yaitu analisis karakteristik yang nantinya akan digunakan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menganalisis karakteristik, mendesain visi misi, kemudian memfasilitasi fungsi profil pelajar Pancasila juga, dan dalam menganalisa kebutuhan dan menentukan strategi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, proses berpikir bagaimana kita melakukan analisis karakteristik sampai nanti merumuskan visi misi dan tujuan. Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik ya yang harus Bapak Ibu analisa di internal. Apakah satuan pendidikan Bapak Ibu ini sudah memiliki visi, misi, dan tujuan yang ajak? Kalau sudah, berarti langsung saja ke analisis kebutuhan. Kalau masih belum, Bapak Ibu harus melakukan analisis lingkungan belajar dulu, baru kemudian merumuskan visi, misi bersama, dan membreakdown-nya ke dalam rumusan tujuan satuan pendidikan, baru nanti menganalisis kebutuhan. Nah, sampai akhirnya dari seluruh yang ada, kita bisa menyusun dari analisa kebutuhan yang kita buat, kita bisa menyusun strategi. Kalau strategi sudah dimiliki, Bapak Ibu tinggal mendesain pengorganisasian pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan dalam melakukan analisis karakteristik ini? Bapak Ibu ada beberapa pilihan cara ya. Bapak Ibu bisa melakukan kuesioner begitu ya, merilis kuesioner dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Jadi silakan, mungkin kalau ini stakeholder yang ada di sekolah jumlahnya tidak terlalu banyak, ini mudah ya Bapak Ibu, apalagi sekarang kita juga difasilitasi perkembangan IT yang begitu luar biasa, tidak sulit rasanya kalau kita menyajikan sebuah kuesioner begitu ya. Kemudian bisa juga dengan wawancara langsung. Kalau memang unsur-unsur komponen yang ada di sekolah ini jumlahnya tidak banyak, bisa kita lakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data-data informasi yang aktual, atau dengan
diskusi kelompok terkumpul atau focus group discussion ya, dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan, tokoh masyarakat, begitu, duduk bersama untuk berdiskusi bagaimana kita menentukan analisis karakteristik yang ada di satuan pendidikan. Dan yang terbaru ini Bapak Ibu, informasi yang bisa kita kumpulkan, data paling valid adalah dengan raport pendidikan. Nah, raport pendidikan kita ini Bapak Ibu dapat kita gunakan sebagai dasar melakukan analisa IRB ya, melakukan identifikasi, refleksi, kemudian benahi. Sehingga nanti analisis karakteristik satuan pendidikan, salah satunya bisa menggunakan dasar adalah hasil dari raport pendidikan. Nah, alat yang dapat digunakan untuk menganalisis informasinya ada beberapa macam Bapak Ibu, bisa menggunakan analisis SWOT ya. Ini yang paling umum yang sering digunakan, atau dengan root cause, atau dengan teknik fishbone. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu sebagai alternatif ya, yang mana yang paling memudahkan untuk menyajikan hasil analisis karakteristik satuan pendidikannya. Ini contoh Bapak Ibu bagaimana proses analisis karakteristik di satuan pendidikan. Jadi di awal lakukan analisis lingkungan belajar Bapak Ibu, bagaimana lingkungan belajar yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini tentu saja khas begitu ya, berbeda-beda. Sekolah yang ada di pegunungan, sekolah dengan yang ada di pesisir, begitu secara geografis, ini karakteristiknya berbeda-beda. Karakteristik yang sekolah yang ada di kota juga akan berbeda Bapak Ibu, seperti apa sumber daya alamnya, kehidupan sosial budayanya, ini juga merupakan potensi yang bisa kita gunakan sebesar-besarnya untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah. Termasuk juga sumber pendanaan, ini juga berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin beberapa sekolah yang hanya memiliki beberapa sumber anggaran pendanaan yang terbatas begitu ya, mungkin hanya dari dana BOS saja, tanpa partisipasi dari masyarakat, tentu saja akan mempengaruhi nanti bagaimana kita akan mengelola begitu ya, pembelajaran yang ada di sekolah kita. Berbeda juga dengan kondisinya sekolah-sekolah yang cukup banyak begitu ya, sumber pendanaannya cukup besar seperti di SMK misalkan. SMK ini sumber pendanaannya cukup besar begitu ya. Bisa dari dana BOS, kemudian ada dari dana BPOPP provinsi, kemudian juga dari BLUD, dari unit produksi yang ada di sekolah. Ini sumber dana yang cukup bisa dimanfaatkan, potensi-potensi yang bisa untuk mengembangkan gitu proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Kemudian sistem dan kebijakan yang ada di daerah ini juga cukup mempengaruhi Bapak Ibu. Tentu saja dari pemerintah pusat kita ada aturan regulasi yang harus diikuti begitu ya. Kemudian pemerintah daerah memiliki kebijakan-kebijakan khas sesuai dengan visi misi dan tujuan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian termasuk juga kemitraan. Kemitraan ini bermitra dengan siapa? Sekolah, organisasi, komunitas, tokoh masyarakat mungkin ya yang sudah terlibat langsung dalam pengembangan sekolah, ini juga nanti dimasukkan di dalam analisis lingkungan belajar. Baru setelah itu Bapak Ibu silakan menentukan visi, misi, dan tujuan dari sekolah. Dan akhirnya nanti dilakukan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Apa saja kebutuhan-kebutuhan ya? Peserta didiknya bagaimana, guru dan tenaga kependidikannya bagaimana, sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti apa begitu yang dibutuhkan, sehingga nanti bisa kita atur strategi. Baik, saya lihat ada yang raise hand ini Pak Rais, apakah iya? Bagaimana Pak Rais? Apa kita beri kesempatan atau? Monggo silakan dilanjut dulu Bu. Saya kasih tambahan waktu sampai jam 15 menit lagi nggih. Baik, terima kasih Pak Rais. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, bersabar dulu. Bapak Ibu yang sudah raise hand, nanti kita setelah ini bisa berdiskusi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, visi misi tentu saja
Ini paling utama ya Bapak Ibu, bagaimana kita akan membawa pengelolaan satuan pendidikan itu akan menjadi seperti apa, ini ditentukan di visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Hendaknya kalimat visi ini adalah cita-cita bersama gitu ya, datang dari warga satuan pendidikan. Dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti, visi ini harus ya bersama-sama, tidak hanya perorangan gitu ya, apalagi hanya kepala sekolah gitu. Nah, kepala sekolah bersama dengan seluruh warganya menentukan visi, supaya nanti punya cita-cita yang diusung bersama. Kemudian breakdown dari visi Bapak Ibu ada kalimat misi. Nah, kalimat misi ini adalah kalimat pernyataan bagaimana satuan pendidikan ini akan mencapai visi. Jadi misi ini adalah kendaraannya. Dari visi yang sudah ditetapkan, misi ini kendaraan yang akan kita gunakan untuk mencapai visi tersebut. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu juga berdiskusi begitu ya dengan seluruh warga sekolah untuk menentukan misi. Misi yang merupakan breakdown dari visi. Jadi nanti bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rumusan pernyataan nanti akan menuju ke pencapaian visi. Kemudian yang terakhir adalah tujuan. Tujuan ini merupakan gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, Bapak Ibu. Jadi waktunya harus jelas gitu. Nanti tujuan ini merupakan, kalau kita lihat ya, menggambarkan tahapan-tahapan atau milestone. Jadi tahapan dari misi yang sudah ditetapkan nih, bagaimana tahapan pelaksanaannya, ukuran waktunya harus jelas gitu ya. Kemudian indikator pencapaiannya juga harus jelas. Strategi juga digambarkan di dalam tujuan Bapak Ibu. Strategi apa yang akan digunakan oleh satuan pendidikan untuk mencapai. Kemudian kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan ini juga disampaikan juga di dalam tujuan. Jadi mencakup ini semua Bapak Ibu, visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan harus bisa bersama-sama begitu ya, membawa kendaraan besar satuan pendidikan ini menuju ke tujuan akhirnya. Nah, bagaimana tipsnya? Tadi tentu saja harus melibatkan seluruh stakeholder Bapak Ibu, baik dengan menggunakan kuesioner, wawancara gitu ya, untuk bisa bersama-sama menyusun kalimat visi, misi, dan tujuan ini. Kalau stakeholder misalkan di sekolah saya Bapak Ibu, contoh nih, jadi PTK yang ada di sekolah 156 gitu ya, cukup besar. Kemudian siswa 2.300, orang tua juga sama 2.300, mungkin tidak memungkinkan gitu ya untuk bisa duduk bersama-sama. Ini bisa kita gunakan kuesioner, Bapak Ibu dibuatkan form begitu ya, formulir untuk bisa diisikan dengan tentu saja sudah kita petakan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita gali, baik itu ke dalam untuk memperoleh analisis karakteristik, masuk juga untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan yang ada di satuan pendidikan. Misi juga begitu Bapak Ibu. Ini kita nanti lihat di ini ya, ada bagian tersendiri. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kita untuk membuat tujuan satuan pendidikan bisa menggunakan prinsip SMART ini ya. Jadi spesifik, sederhana, jelas. Jadi tentang program unggulan satuan pendidikan nanti digambarkan dalam kalimat yang sederhana dan jelas. Ukuran kriteria ketercapaiannya juga jelas gitu ya. Masuk akal, kemudian relevan, ya, sesuai dengan misi yang berpihak pada peserta didik, dan juga ada alokasi waktu pencapaian. Oke. Ini saya skip ya Pak Rais. Nah, ini kita ke ini. Analisis SWOT ya, analisis kebutuhan untuk mencapai tujuan. Ini Bapak Ibu yang biasa ya kita gunakan di satuan pendidikan. Sebenarnya tidak hanya teknik analisis SWOT ini Bapak Ibu, ya bisa pakai seperti tadi ada fishbone, kalau pakai root cause juga boleh gitu ya. Tapi yang paling umum digunakan menggunakan ini analisis SWOT. Jadi di internal kita harus memetakan apa strength, kekuatan
satuan pendidikan apa saja gitu, situasi kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki atau potensi yang dimiliki yang bisa kita gunakan berpengaruh di masa yang akan datang ya. Kemudian weakness, kelemahan satuan pendidikan apa saja yang nanti bisa kita antisipasi begitu ya. Kemudian dari faktor eksternal ini bisa kita lihat apa opportunity, peluang dan ancaman yang ada dari luar, ini juga bisa kita manfaatkan sebagai analisa begitu bagaimana kita akan merancang strategi ke depan. Nah, ini Bapak Ibu ya, gambaran analisis SWOT. Silakan nanti Bapak Ibu melakukan analisis SWOT di internal masing-masing satuan pendidikan dengan bisa menggunakan pertanyaan pemantik ini ya. Bagaimana satuan pendidikan memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Kemudian bagaimana satuan pendidikan memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan dampak atau menghadapi ancaman tantangan dari luar. Bagaimana satuan pendidikan juga memanfaatkan peluang untuk mengurangi atau menghindari kelemahan-kelemahan yang ada. Dan bagaimana juga untuk mengurangi kelemahan untuk menghadapi ancaman dan tantangan. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga nanti strategi pemilihan kalau di SMK itu program keahlian atau konsentrasi keahlian ini khusus untuk SMK ya Bapak Ibu. Untuk yang lain nanti bisa disesuaikan. Nah, ini bagaimana menganalisis kebutuhan untuk yang ada di sekolah. Itu tadi berdasarkan analisis karakteristik, tentu saja Bapak Ibu kita harus fokus begitu ya, berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Kita akan menyusun pengorganisasian pembelajaran, bagaimana merencanakan bagian tugas yang ada di sekolah berdasarkan kebutuhan proses belajar. Informasi-informasi ini tadi sudah dibahas ya Bapak. Informasi yang sebagai sumber informasi bisa dari observasi, kuesioner, wawancara, FGD, dan sebagainya. Nah, strategi apa yang akan dilakukan? Ini juga sesuai dengan pertanyaan analisis kebutuhan. Misalkan, apa saja kebutuhan peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Nanti strateginya bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan area-area apa saja mungkin ya yang butuh untuk dikembangkan. Ini menentukan nanti strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, kita langsung ke pengorganisasian pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana mengorganisasikan pembelajaran di satuan pendidikan, langkah-langkah mendesainnya, prosesnya bagaimana. Nah, mari kita lihat bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, Bapak Ibu, dengan tujuan nasional satuan pendidikan kita merujuk pada satuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita menetapkan beberapa ya Bapak Ibu. Di dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah intrakurikuler, muatan pelajaran atau kegiatan pengalaman belajar yang ada di sekolah. Ini melalui mata pelajaran yang ada Bapak Ibu. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini adalah kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah yang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana kita mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik. Ini juga terpisah ya di luar dari kegiatan intra dan kegiatan kokurikuler. Biasanya yang ditetapkan sebagai ekstrakurikuler wajib adalah pramuka atau bisa juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang menunjang terwujudnya visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Dan tentu saja yaitu juga budaya sekolah Bapak Ibu. Bagaimana ekosistem sekolah itu dibangun untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu tentu saja nanti harus mengacu pada beberapa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang Bapak Ibu, struktur kurikulum, kerangka dasar, capaian pembelajaran, ini harus dijawantahkan ke dalam proses pengorganisasian pembelajaran. Kita lihat untuk intrakurikuler
kita harus mengembangkan kompetensi pelajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi CP ini kan sudah ada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan begitu ya. Kemudian metode apa nanti akan digunakan untuk melakukan proses pembelajaran, pendekatan, metode yang akan digunakan, instrumen assessment yang sesuai gitu ya. Nanti silahkan ditentukan di sini. Termasuk juga hasilnya, bukti pencapaian CP-nya ini berupa apa nanti harus dengan jelas begitu ya, strategi ini disusun supaya menjadi pedoman informasi untuk warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, baik peserta didik maupun orang tua. Kemudian yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu sudah ada regulasi yang mengatur begitu ya. Jadi nanti sesuai dengan jenjang masing-masing Bapak Ibu bisa memilih tema-tema yang sudah ditentukan. Jadi di masing-masing jenjang ada tema wajib begitu ya yang harus ditempuh, kemudian juga ada tema pilihan. Ini bisa nanti dirancang dalam 1 semester atau 1 tahun, Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan visi Bapak Ibu, visi satuan pendidikan. Jadi karakter apa yang ingin dikembangkan dari peserta didik. Nanti silahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga menyesuaikan, pemilihan temanya disesuaikan dengan visi dari satuan pendidikan masing-masing gitu ya. Kemudian juga program ekstrakurikuler. Nah, program ekstrakurikuler ini adalah sarana untuk mengeksplorasi, melatih keterampilan sesuai minat dan bakat peserta didik ya. Biasanya ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Ini juga disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan. Prinsip pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu, kita harus paham apa prinsip pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka gitu ya. Seperti apa perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, menyangkut prinsip pembelajarannya dan asesmennya. Nah, ini pembelajaran dirancang secara bertahap begitu ya, mencerminkan kebutuhan peserta didik, kebutuhan belajar dari peserta didik, dicerminkan juga karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajarannya menjadi bermakna dan menyenangkan. Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing pasti punya strategi untuk mengenali begitu ya, menganalisis, melakukan analisis diagnostik awal seperti apa kebutuhan belajar peserta didik. Ini juga penting ya Bapak Ibu dilakukan di awal. Ini bisa juga direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, termasuk prinsip asesmennya seperti apa. Nah, ini mungkin bisa saja berbeda-beda gitu ya, prinsip asesmen yang akan digunakan. Yang penting Bapak Ibu, asesmen ini harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Sehingga bisa betul-betul menjadi bahan refleksi untuk kita, satuan pendidikan, bagaimana mutu yang ada di satuan pendidikan yang sudah dilakukan. Sehingga nanti informasi ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki proses ke depan. Mohon maaf Bu Fitri, waktu sisa 3 menit nggih. Iya, siap Pak Rais. Saya langsung ke proses mendesain ya, proses mendesain pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di proses mendesain pembelajaran ini, Bapak Ibu, nanti prinsip alur tujuan pembelajaran ini juga harus esensial, berkesinambungan, kontekstual, dan sederhana, begitu ya. Kalimat-kalimat yang disusun harus disesuaikan dengan siapa yang membaca, begitu ya. Jadi nanti alur tujuan pembelajaran ini karena juga akan digunakan oleh peserta didik, ya, juga harus diinformasikan kepada orang tua begitu ya. Ini kita buat sebisa mungkin merupakan kalimat-kalimat yang betul-betul bisa informatif gitu. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu nanti akan dibuat menjadi alur berpikir atau yang biasa kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah dikembangkan, proses asesmen dan pengalaman belajar yang diharapkan, ini kita tuangkan dalam alur tujuan pembelajaran.
Kemudian, nah, bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran ini juga ada beberapa teknik ya Bapak Ibu. Bisa diurutkan mulai dari konkret ke abstrak, bisa pengurutan secara deduktif, pengurutan dari mudah ke sulit, begitu ya, atau secara hierarki, dan pengurutan prosedural. Ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu, termasuk metode yang meningkatkan standar performa atau dengan menggunakan scaffolding Bapak Ibu. Oke, ini saya skip Bapak Ibu. Belajar. Waktu belajar ini bisa juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Bisa menggunakan sistem blok, sistem kolaborasi, atau sistem reguler, tergantung kemampuan dan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing. Untuk tingkat dasar biasanya masih reguler ya Bapak Ibu, tidak menggunakan sistem blok, baru nanti di jenjang yang lebih tinggi, misalkan di SMA, SMK, ini bisa digunakan sistem blok, atau juga bisa juga dengan sistem kolaborasi dan sistem reguler. Yang paling umum digunakan adalah sistem reguler berbasis mata pelajaran. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bapak Ibu harus mempertimbangkan dengan baik begitu ya, bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang bisa Bapak Ibu ambil sehingga nanti sistem belajar yang ada di sekolah bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu proses merancang kegiatan belajar yang bermakna itu ya. Kita lihat prosesnya seperti ini. Seperti tadi, memilih tujuan belajar, menganalisis situasi kelas dan kebutuhan belajar, assessment, kemudian menentukan strategi dan metode yang digunakan, memilih dan menetapkan perangkat, sosialisasi target belajar, dan kesepakatan bersama peserta didik, melaksanakan pembelajaran dan assessment, dan memonitor kemajuannya, serta melakukan refleksi sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan ke depan. Ya, ini Bapak Ibu. Oke, kita ke komponen kurikulum operasional Bapak Ibu. Oke, waktunya terbatas sekali ya Pak Rais. Baik. Ya, komponen utamanya tadi sudah disebutkan Bapak Ibu, mungkin kita ulang lagi ya. Karakteristik satuan pendidikan yang pertama, kemudian menyusun visi, misi, dan tujuan. Setelah itu melakukan pengorganisasian pembelajaran, kemudian melakukan rencana pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu mungkin Pak Rais yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya akhiri, saya ingin Bapak Ibu nanti menggunakan rujukan-rujukan. Izinkan saya untuk ini stop share dulu ya. Oke. Saya ingin Bapak Ibu melihat sumber-sumber rujukan yang bisa digunakan Bentar, mohon maaf. Oke, di sini Bapak Ibu ada beberapa website yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini tampil ya Pak Rais? Tampil Bu, tampil. Ya, siap, terima kasih. Jadi website yang pertama yang bisa Bapak Ibu gunakan pusatinformasiguru.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu di sini disediakan beberapa fasilitas ya untuk kita bisa jadikan bahan rujukan begitu tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, baik itu mulai dari assessment, jenis assessment, kemudian contoh-contoh kurikulum operasional, capaian pembelajaran. Nah, di sini ada cukup lengkap Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengeksplor gitu ya. Panduan dan contoh perumusan KOSP beserta contoh-contoh dari beberapa sekolah yang sudah menyusun didampingi oleh BSKAP. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini Bapak Ibu, kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, di sini juga banyak yang bisa Bapak Ibu eksplor, menyangkut regulasi dan rujukan yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, regulasi-regulasi apa saja yang tadi berhubungan dengan standar nasional pendidikan, ya, kemudian regulasi di kurikulum merdeka yang bisa Bapak Ibu
gunakan sebagai bahan untuk acuan atau pedoman dalam penyusunan KWSP. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah, nah ini buku.kemdikbud.go.id. Nah di sini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai sumber referensi untuk mencari begitu ya, bahan ajar yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita, rujukan kita dalam proses belajar yang ada di sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Pak Rais dalam kesempatan yang sangat sempit ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya mengenai apa yang sudah saya sampaikan, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu berikan aplaus yang sangat meriah dulu untuk narasumber kita yang sangat-sangat sempurna sekali dalam membawakan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih Bu Fitri atas penjelasan dan materi yang sudah sangat detail disampaikan kepada kami. Untuk sesi pertanyaan kita buka 2 termin pertanyaan ya Bapak Ibu, teman-teman. Nah, untuk sesi pertama kita batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo silakan Bapak Ibu, Raisen, siapa yang ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika masih ada materi yang masih belum dipahami, butuh didiskusikan, monggo silakan Raisen. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti materi yang disampaikan Bu Fitri akan kami share dan kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Oke, ini dari Bapak Hasibur Rahman. Monggo, silakan Bapak. Mic-nya dimatikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak dan juga Ibu Fitri Hasyisyah. Begini Mbak, Ibu, bahwasanya saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mengaktifkan partisipasi dari orang tua siswa untuk berpartisipasi, berperan aktif menyumbangkan ide-idenya untuk kemajuan pendidikan dalam tahap penyusunan KWSP ini, Bu. Dikarenakan kami sudah pernah melaksanakan kayak kuesioner itu, tapi dari jumlah murid, wali murid yang ada, kebetulan partisipasinya sangat rendah, bisa dibilang tidak ada, cuman komitenya saja yang berperan aktif di dalam kegiatan itu. Saya ingin tanggapannya dari Ibu, mungkin punya pengalaman atau solusi dari hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasibur Rahman. Tadi Bu Fitri, Pak Hasibur menanyakan bagaimana cara kita yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan partisipasi dari orang tua dalam menyumbangkan atau memberikan ide-ide dalam proses penyusunan KWSP. Karena beliau mempunyai pengalaman dengan menggunakan kuesioner masih sangat rendah partisipasinya. Begitu nggih Bapak? Bu Fitri, ini kita mau langsung jawab apa nunggu pertanyaan kedua dan ketiga? Monggo, mengikuti Pak Rais. Kalau memang ada penanya berikutnya, monggo langsung mungkin. Oke, monggo. Silakan langsung dijawab dulu Bu Fitri sambil menunggu pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih Pak Hasibur Rahman ya. Dari SDM mana Pak Hasibur Rahman? Gunung Kesan 1, Karangpenang, Sampang. Oh, Sampang, Madura. Alhamdulillah. Iya. Iya, siap. Pak Hasibur Rahman, saya ingin tahu terlebih dahulu situasi yang ada di sekolah mungkin ya Pak. Berapa jumlah siswa Pak yang ada di sana? 138 untuk saat ini, Bu. 138 dari 6 ini ya, 6 jenjang ya Pak ya. Iya. Baik. Baik.
Pak Hasibur Rahman, mungkin kita memang harus menyesuaikan begitu ya dengan karakteristik dari orang tua atau wali murid. Seperti apa kondisi sosial, kemudian kondisi budaya yang ada di sana. Saya kan kurang paham ya Pak Hasibur Rahman, seperti apa sosial budaya yang ada di daerah Panjenengan di sana. Tapi yang paling penting Pak Hasibur Rahman, apakah Pak Hasibur Rahman memprogramkan kegiatan-kegiatan partisipasi dari wali murid, mungkin seperti parenting atau pertemuan rutin dengan wali murid, Pak Hasibur Rahman, apakah sudah ada? Ya ada, Bu. Masalahnya untuk pertemuan secara rutin itu biasa ketika pembagian rapor atau kelulusan saya undang, dan ketika ada perbaikan untuk siswa yang kelas 6, dikarenakan perbaikan di Dapodik itu maksimal kan bulan Desember. Nah, itu biasanya saya undang untuk kelas 6. Tapi masalahnya begini, di pedesaan itu pada umumnya yang dipentingkan. Halo, Bapak. Halo, Bapak Hasibur. Apakah masih di sana, Bapak? Sepertinya ada gangguan ini ya, Bu Fitri, ada gangguan Iya, jaringan. sepertinya terlempar. Tidak apa-apa ya, Bapak Ibu. Ya, saya coba ini ya, Pak Rais, mencoba merumuskan apa yang disampaikan Pak Hasibur Rahman, bahwa mungkin kondisi wali murid, orang tua yang ada di sana ini karakteristik yang kurang concern gitu ya ke pendidikan, sehingga mungkin saat diajak berdiskusi mengenai pendidikan ini kurang dapat memberikan masukan atau tanggapan baik untuk pengembangan sekolah. Tapi tidak apa-apa, kita tidak boleh pesimis ya Bapak Ibu, kita tidak bisa pilih begitu. Dari sekian wali murid kita bisa lakukan sampling sebenarnya. Kita pilih beberapa wali murid yang mungkin punya concern terhadap pendidikan, kita lakukan wawancara bisa, atau diundang dalam bentuk koordinasi kelompok kecil boleh, atau biasanya kita sebut FGD begitu ya. Nah, diajak berdiskusi Bapak Ibu, kemudian curhat apa keinginan ke depan, tujuan menyekolahkan di sekolah kita begitu ya. Kemudian apa harapan-harapannya untuk putranya nanti disekolahkan di satuan pendidikan yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini tidak harus menyeluruh begitu Bapak Ibu. Biasanya partisipasi aktif ini akan terjadi dengan mudah jika begitu ya, wali murid atau siapapun itu memiliki tujuan sama, memiliki kepentingan yang sama gitu. Kalau kita pahamkan sejak awal bahwa tujuan kita adalah untuk bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang ada di sekolah untuk satu tujuan mensukseskan anak-anak kita bersama, ini biasanya akan muncul gitu ya, akan muncul inisiatif partisipatif dari masing-masing orang tua. Kalaupun kurang concern terhadap pendidikan, Bapak Ibu bisa sampling gitu, dipilih Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang sudah terlihat mungkin sering aktif begitu ya, kemudian banyak bertanya biasanya, banyak memberikan saran pendapat, untuk kita ajak diskusi bersama-sama menggali informasi-informasi yang diharapkan bisa mewakili dari seluruh orang tua yang ada di sekolah. Mungkin itu Pak Rais. Oke, Bu Fitri, kalau misalnya bisa diambil benang merah dari jawaban Bu Fitri adalah melalui proses sampling, di mana di dalamnya kita juga bisa melaksanakan praktik coaching mungkin ya, seperti itu ya. Nah, semoga jawaban dari Bu Fitri ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Hasibur Rahman yang mungkin terlempar gara-gara kendala jaringan. Baik Bu Fitri, saya bacakan, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Junianti Khoiria Hasibuan. Nah, Bu Junianti bertanya, Bu, izin bertanya, di kurikulum Merdeka kita harus membuat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika di lapangan kemampuan peserta didik kita rendah, tetapi tuntutan di CP tinggi, bagaimana kita harus menyikapinya? Itu Bu Fitri, pertanyaan dari Bu Junianti.
Jadi kalau misalnya di lapangan kemampuan peserta didik kita rendah, tetapi tuntutan di CP sangat tinggi, bagaimana kita menyikapinya? Monggo silakan Bu Fitri dijawab. Ya, terima kasih dari Bu Junianti ya Pak Rais. Oke, dari Bu Junianti. Monggo. Iya. Bagaimana kita mengatur strategi gitu ya pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Tuntutan di CP tinggi, tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik di satuan pendidikan Bapak Ibu, mungkin begitu ya. Justru di sini Bapak Ibu kurikulum Merdeka itu mengatur fleksibilitas gitu ya, memudahkan kita untuk menyesuaikan kembali begitu. Capaian pembelajaran ini memang baku ditentukan oleh pemerintah begitu. Kita lihat di sana komponen-komponen dari satuan pendidikan itu apa yang ingin dicapai gitu ya. Ini adalah capaian minimum yang ini strateginya bisa kita atur sesuai dengan kemampuan dari peserta didik yang ada di sekolah. Jadi kalau CP-nya tinggi Bapak Ibu, apakah kita harus mengikuti tinggi seperti ini padahal tidak nutut begitu ya kemampuan dari peserta didik. Ini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu melakukan penyesuaian dari kompetensi yang diharapkan begitu ya. Levelnya kan bisa dibuat yang rendah seperti apa, yang sedang seperti apa, yang tinggi yang seperti apa. Kompetensi ini dihubungkan dengan kognitif yang ingin kita raih begitu ya. Nanti silahkan dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Jadi susun tujuan pembelajaran berdasarkan informasi dari CP itu, tetapi sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Jadi tidak mutlak harus ikut tinggi begitu Bapak Ibu. Ini memang rambu-rambu. CP itu rambu-rambu. Apa saja konten-konten yang ingin dicapai? Apakah harus mencapai metakognisi misalkan dengan level tertinggi untuk karakter anak didik kita yang mungkin masih tahapannya baru bisa sampai di mendeskripsikan, mungkin hanya bisa di mod saja ya, tidak, kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Jadi level kognitif ini kita sesuaikan Bapak Ibu sehingga nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi strategi-strategi yang bisa kita gunakan bisa kita tuangkan di sana. Ini pun mungkin dalam satu kelas pun akan berbeda-beda begitu ya kemampuannya. Ini kita harus betul-betul bisa petakan di awal akan seperti apa strategi yang kita gunakan setelah melakukan asesmen diagnostik awal. Itu Pak Rais, mungkin Pak Rais. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kalau bisa saya ambil benang merahnya adalah dengan melakukan asesmen diagnostik di awal ya, untuk menentukan seberapa tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kita, sehingga nantinya kita juga bisa mampu menyesuaikan CP yang mana yang cocok untuk kemampuan peserta didik. Bagaimana dengan Ibu Junarianti? Apakah jawaban Bu Fitri sudah bisa menjawab dari pertanyaan Ibu? Apakah Ibu di sini? Oke. Karena tidak ada respon, semoga aja jawaban dari Bu Fitri bisa menjawab pertanyaan dari Bu Juni. Oke. Untuk termin yang pertama masih ada sisa satu pertanyaan. Saya bacakan yang dari kolom chat apa yang dari raise hand dulu Bu Fitri, biar sebagai monggo yang sudah raise hand mungkin para Rais. Yang sudah raise hand monggo silakan Bapak Imam Asy'ari. Monggo silakan Bapak. Bapak Imam Asy'ari. Terima kasih Pak waktunya. Monggo silakan. Saya Imam Asy'ari dari Jember. Kebetulan saya mengajar di SMK. Yang saya tanyakan dalam penyusunan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tadi yang poin kelima itu merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, yang saya tanyakan itu pendampingan itu apakah cukup dari kepala sekolah atau dari pengawas Bu? Nah, untuk evaluasi juga itu yang mengevaluasi itu. Terus untuk pengembangan profesional ini itu apakah pengembangan yang dimaksud dengan profesional guru gitu ya Bu ya? Kalau memang benar untuk pengembangan profesional guru, bagaimana Bu cara mengembangkannya itu? Okay.
Apakah cukup dengan mengikuti kegiatan MGMP atau bagaimana? Saya kurang ini Bu, yang nomor 5 tadi Bu. Oke. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Imam. Bu Fitri, ini ada pertanyaan dari Pak Imam. Beliau bertanya bahwa salah satu proses penyusunan KUSP adalah merancang pendampingan dan evaluasi yang merupakan tahap kelima G. Begitu ya Pak Imam ya? Itu bagaimana proses pendampingannya? Apakah itu yang mendampingi kepala sekolah atau dari pengawas? Terus apakah program pendampingan tersebut untuk guru atau seperti apa sistemnya? Dan kalau memang untuk guru, bagaimana prosesnya? Begitu Pak Imam G? Oke Pak. Oke, monggo. Silakan Bu Fitri dijawab. Ya, terima kasih Pak Rais. Mohon maaf ya, tadi penanya siapa Pak Imam Asyari ya? Dari Jember. Oke, Pak Imam. Kalau boleh tahu Pak Imam dari SMK mana Pak Imam? SMK Full Day Bustahul Ulum. Bulu Gading Bu terkenalnya. Oh siap. Dari Bustahul Ulum. Menanyakan tentang proses penyusunan KUSP di tahapan yang terakhir ya Pak Imam, yaitu proses pendampingan, evaluasi dan pengembangan. Memang betul apa yang disampaikan Pak Imam tadi, Bapak Ibu. Jadi dari seluruh proses pembelajaran, strategi yang disusun, begitu ya, yang sudah disusun oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam dokumen operasional ini tentu saja perlu pendampingan. Tidak mungkin keseluruhan proses ini berjalan lancar, begitu ya Bapak Ibu, karena ini perlu upaya-upaya begitu, bagaimana kita melakukan strategi-strategi terbaik. Kadang kita pilih strategi terbaik saja di dalam perjalanan waktu tetap ada yang butuh untuk diperbaiki. Makanya kenapa kok butuh pendampingan. Pendampingan ini Pak Imam bisa dilakukan dengan beberapa strategi ya Pak Imam. Mungkin yang selama ini dilakukan oleh kepala sekolah itu melalui supervisi begitu ya, proses supervisi. Termasuk juga mungkin melalui jika ada koordinator bidang SDM di sekolah, pemantauan pembelajaran. Nah ini bisa dilakukan Pak Imam. Ini pun bisa dilakukan oleh masing-masing Bapak Ibu guru gitu ya, pendampingan dan proses evaluasi ini bisa dilakukan harian begitu ya. Jika memang proses belajarnya yang dievaluasi. Kemudian bisa dilakukan mingguan, ya, kemudian bisa dilakukan per satu tujuan pembelajaran, ya, bisa dilakukan per semester, bisa dilakukan 1 tahun, tergantung seperti apa strategi yang disusun oleh satuan pendidikan. Nah, ini tentu saja melibatkan komunitas internal yang ada di sekolah, Pak Imam. Biasanya di sekolah ada nggih MGMP internal atau komunitas kelompok kerja mata pelajaran, ada Pak Imam? Iya, ada. Ya, betul. Nah, kalau ini ada, ini bisa kita manfaatkan Pak Imam untuk pendampingan dan evaluasi. Sehingga dengan berjalannya waktu, kalau ditemukan permasalahan, maka proses pengembangan keprofesionalan bisa dilakukan. Oh, ternyata misalkan ya, dengan berjalannya waktu, kompetensi guru masih kurang dalam melakukan asesmen diagnostik misalkan untuk memetakan potensi peserta didik. Nah, ini harus segera dilakukan program lanjutan begitu ya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditemui. Ini tentu saja tidak bisa kepala sekolah sendirian. Ini harus bersama-sama Pak Imam. Jadi harus diprogramkan betul begitu ya. Kalau misalkan evaluasi ini dibuat harian, seperti apa bentuknya? Kalau ini dibuat mingguan, seperti apa? Kalau misalkan per satu tujuan pembelajaran, seperti apa? Dan termasuk di dalamnya mungkin evaluasi rutin, seperti sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, yang ini menjadi program rutin sekolah ya, dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan atau capaian pembelajaran yang diperoleh satuan pendidikan peserta didik yang di sekolah. Nah, ini tentu saja Pak Imam nanti silahkan berdiskusi, kebutuhan di masing-masing sekolah pasti berbeda-beda. Kalau di sekolah Pak Imam misalkan mampu untuk melakukan mulai dari pendampingan dan evaluasi harian, ya silahkan.
dilakukan program itu teknisnya seperti apa. Ini tentu saja nanti melibatkan seluruh Bapak Ibu guru ya, karena memang harus setiap hari melakukan evaluasi. Kalau mingguan seperti apa, kalau mengikuti sumatif mungkin, sumatif tengah semester, akhir semester, ya berarti setiap 3 bulan dilakukan begitu. Dan juga instrumennya harus jelas, harus ditentukan di awal instrumen untuk menentukan kualitas pembelajarannya seperti apa capaiannya. Harus ditentukan di awal saat duduk bersama-sama menyusun dokumen operasional. Kira-kira seperti itu Pak Rais. Jawaban saya untuk pertanyaan Pak Imam, mudah-mudahan bisa diterima. Oke, terima kasih Bu Fitri. Bagaimana Pak Imam, apakah jawaban Bu Fitri sudah menjawab pertanyaan Pak Imam? Iya Pak, sudah jelas, alhamdulillah. Sudah ada gambaran. Siap. Terima kasih. Okay. Baik teman-teman guru hebat, termin pertama sudah kita lalui. Gimana Bu Fitri, kita lanjut ke termin kedua sebelum? Ya, silakan Pak Rais. Oke, siap. Baiklah, untuk termin kedua saya bacakan dari yang kolom chat terlebih dahulu 2 orang, yang dari raise hand 1 orang, begitu Bu Fitri ya? Iya. Jadi biar sama-sama seimbang. Oke Bu Fitri, ini dari kolom chat dari Ibu Soimatul Ulah. Bu Soimatul Ulah bertanya bahwa, Bu, izin bertanya, apakah hasil dari analisis konteks karakteristik satuan pendidikan itu harus dibuat dokumen tersendiri? Nah, bisa ditangkap pertanyaannya Bu Fitri? Oke, mau dijawab apa langsung saya pertanyaan yang kedua? Suaranya mute Bu Fitri. Boleh langsung sekaligus 2. Oke, yang kedua dari Bapak Nasirudin. Bapak Nasirudin bertanya, kalau melihat dari proses penyusunan KOSP yang sedemikian rupa, pasti memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Seperti itu pertanyaan dari Bapak Nasirudin. Oke, monggo silakan Bu Fitri dijawab terlebih dahulu sebelum kita nanti ke teman-teman yang raise hand. Monggo Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Rais. Saya ke pertanyaan pertama dulu ya, dari Bu Soimatul Ula, ini tentang hasil analisis karakteristik apakah harus dalam dokumen tersendiri begitu ya, yang terpisah dari dokumen KOSP. Kalau kita melihat ke panduan Bapak Ibu dengan berdokumen-dokumen begitu ya. Dokumen KOSP ini bisa cukup dalam 1 dokumen Bapak Ibu, analisis karakteristik sebagai unsur yang pertama begitu ya. Jadi di awal itu adalah dokumen tentang analisis karakteristik, atau bisa jadi bab begitu ya, bab 1 begitu, tentang analisis karakteristik satuan pendidikan, tidak disendirikan. Akan tetapi, nah ini ya yang perlu kita ini Bapak Ibu, kadang-kadang pedoman di masing-masing daerah berbeda. Jadi kan kita harus dokumen yang sudah kita buat ini melalui tahapan supervisi dan validasi dari Dinas Pendidikan gitu. Kadang permintaan dari Dinas Pendidikan berbeda Bapak Ibu. Tentu saja kita harus mengikuti Bapak Ibu. Memang panduannya menyatakan di dalam panduan ini dibuat ringkas memang ya, dengan komponen-komponen yang esensial. Analisis karakteristik masuk di komponen yang pertama, tidak terpisah begitu ya dari dokumen operasional. Tapi kalau misalkan pemerintah daerahnya, Dinas Pendidikannya mengharapkan bentuk konsep yang berbeda, kita harus mengikuti Bapak Ibu. Bagaimanapun kita tetap di bawah instruksi dari Dinas Pendidikan, silahkan menyesuaikan dengan bagaimana arahan-arahan yang ada. Itu Pak Rais untuk Bu Soimatul Ula ya. Oke, silakan Bu Fitri dilanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua Pak Nasirudin tentang proses penyusunan KOSP. Kalau melihat alur proses penyusunan yang sebegitu panjangnya begitu ya, ini pasti perlu waktu yang cukup lama Ibu. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan pemantik tadi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah punya dokumen sebelumnya, dokumen kurikulum sebelumnya?
Kalau sudah punya, tidak perlu dari awal Bapak Ibu. Jadi cukup dokumen kurikulum yang sudah ada direview kembali, dimutakhirkan sesuai dengan kondisi yang terkini begitu ya. Dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan mungkin juga disesuaikan juga dengan peralihan kurikulum ya. Kalau dulu di KTSP, sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, mungkin ada beberapa istilah-istilah yang harus disesuaikan dengan yang terbaru. Tidak perlu dari nol begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup dari dokumen kurikulum yang sudah ada, direview kembali, dan baru disusun yang baru, begitu ya. Apa saja yang perlu diperbarui, tidak harus 100% baru. Kita sesuaikan dengan unsur-unsur di dalam panduan penyusunan KOSP, karena itu kan sudah dipersempit ya, tidak seperti dulu, begitu. Hanya ada 5 komponen yang insya Allah di minimal yang esensial yang harus ada di dalam dokumen KOSP. Mungkin itu Pak Rais yang bisa saya Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Semoga jawaban Bu Fitri bisa menjawab pertanyaan dari Bu Soimatul dan Bapak Nasiruddin tadi. Nah, ini kebetulan Bu Fitri tinggal ada satu teman kita yang raise hand dari Pak Hendra Prayitno. Mungkin ini juga sekaligus sebagai pertanyaan penutup diskusi kita pada malam hari ini. Monggo silakan Bapak Hendra. Terima kasih Pak Rais ya. Kita jumpa di Zoom Pak Rais. Kemarin kita jumpa di sekolah, sekarang kita jumpa di Zoom. Nah, mohon izin Bapak Rais dan Ibu Nur, ini saya ingin bertanya dalam penyusunan KOSP di awal karena juga saya kebetulan menyusun bersama Ibu Kepala Sekolah dan termasuk guru, juga komite dan wali murid. Pada penyusunan KOSP, pada visi dan misi, setiap rentang waktu dalam 1 tahun kemarin kita evaluasi, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjangnya. Nah, di dalam pelaksanaannya ternyata ada yang masih belum tercapai. Apakah visi dan misi ini perlu kita evaluasi untuk dirubah, ataupun kita tetap melaksanakannya kembali dalam jangka waktu yang lebih lama? Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Fitri bisa merangkum pertanyaan dari Pak Hendra? Ya, siap. Terima kasih. Monggo. Silakan Bu Fitri. Ya, Pak Hendra Prayitno ya. Ini satu sekolah dengan Pak Rais? Bukan. Oh, bukan. Baik. Pak Hendra kebetulan terlibat langsung gitu ya Pak Hendra ke dalam penyusunan KOSP yang ada di sekolahnya, menyangkut visi misi. Nah, visi misi ini selalu dilakukan evaluasi gitu ya Pak Hendra, tahunan gitu, secara setiap 1 tahun melakukan evaluasi terhadap visi misi. Ternyata masih ada yang belum tercapai. Nah, kalau ada yang belum tercapai seperti ini, apakah perlu untuk dievaluasi dan dirubah? Nah, ini yang perlu saya tanyakan ke Pak Hendra. Apakah visi misi yang sudah disusun ini relevan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan, Pak Hendra? Masih relevan? Mohon maaf mic-nya Pak Hendra. Nah, terima kasih Bu. Ini ya, untuk relevansi masih relevan. Masih ya? Iya. Cuma ada dari sekian visi itu yang sebagian saja yang belum tercapai, Bu. Iya. Maksud saya seperti itu, sebagian, bukan secara keseluruhan. Siap. Terima kasih. Siap, menangkap saya Pak Hendra. Kendalanya, permasalahannya kan tidak tercapai, bukan tidak relevan begitu ya. Nah, Pak Hendra, sebenarnya visi misi yang tidak tercapai ini adalah PR begitu ya. Jangan dirubah Pak Hendra, justru strategi apa yang bisa dilakukan agar visi atau misi tersebut bisa tercapai Pak Hendra.
Jadi yang perlu diubah dalam jangka pendeknya bisa dilakukan per semester paling dekat ya, atau per tahun, strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai visi atau misi yang Pak Hendra tadi sebutkan belum tercapai. Kalau belum tercapai justru jangan dirubah Pak Hendra, ini PR gitu ya. PR kita nih, kalau nggak tercapai bagaimana caranya supaya mencapai. Jadi strateginya yang dirubah. Dari nanti misi yang ada kan di breakdown menjadi tujuan. Nah di tujuan diperbarui saja bisa itu Pak Hendra. Jadi nanti strategi dari pencapaian misinya itu kalau yang kemarin tidak efektif misalkan dirubah. Strategi apa yang terbaru yang bisa untuk mengefektifkan. Dilakukan diskusi kembali Pak Hendra dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan kepala sekolah, orang tua gitu ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kira-kira strategi apa yang bisa diefektifkan. Kalau dirasa strategi sebelumnya kok ternyata nggak bisa mencapai ini, apa strategi baru yang bisa dilakukan. Jadi kalau tidak ada yang tidak tercapai seperti itu, Bapak Ibu jangan langsung merubahnya. Ya, ini justru PR ini harus kita upayakan bagaimana supaya tercapai. Jadi strateginya saja yang diperbarui. Itu mungkin Pak Hendra. Bagaimana Pak Hendra? Apakah jawaban Bu Fitri menjawab pertanyaan dari Pak Hendra? Pak Hendra, apakah sudah menjawab? Oke, ternyata Pak Hendra sudah memberikan sign seperti ini, berarti sudah menjawab Bu Fitri. Oke, teman-teman, guru hebat se-Nusantara, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 21 kurang 4 menit. Sayang sekali diskusi yang sangat luar biasa ini harus kita akhiri untuk hari ini, untuk malam hari ini. Ada satu kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi ini adalah proses penyusunan KWSP itu adalah merupakan otonomi dari sekolah. Jadi kita diberikan kebebasan untuk merancang bagaimana proses pembelajaran di sekolah sehingga nantinya diharapkan dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. Begitu nggak ya Bu Fitri ya? Oke, Bu Fitri, terima kasih. Teman-teman hebat, guru-guru hebat, terima kasih sudah bergabung, sudah menjadi bagian proses dari kami. Semoga apa yang Bu Fitri sampaikan, apa yang sudah kita diskusikan, memberikan manfaat untuk kita ke depannya, sehingga kita juga mampu menyusun KWSP yang sesuai dengan karakteristik sekolah maupun karakteristik peserta didik kita. Baik, sebelum saya tutup, saya juga ada pantun. Kalau tadi Bu Fitri buka pantun, sekarang saya tutup dengan pantun. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak live sebentar, teman-teman, karena akan ada yang disampaikan oleh host kami. Kami kembalikan lagi ke Mas Noval. Monggo, dipersilakan Mas Noval. Ya, terima kasih. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan untuk narasumber Bu Fitri dan moderator Pak Rais. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita duduk dengan santai 2 jam, rasanya kita telah melalui bersama dengan materi yang sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu perlu kami sampaikan, Bapak Ibu telah tergabung di 3 grup yang berbeda, ada pendekar 1, kemudian ada pendekar 2, dan ada pendekar 3. Nah, kami sebagai panitia dari masing-masing grup, itu sudah ada yang menggawangi. Untuk grup 1, itu adminnya saya. Kemudian di grup 2 ada Bu Titin, dan di grup 3 ada Pak Rais. Setiap ada kendala, monggo Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan admin yang telah kami informasikan. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, untuk segala bentuk administrasi, panjenengan jangan khawatir. Harapan kami di sini, Bapak Ibu semua bisa sama-sama belajar. Kami akan mengirimkan absen Bapak Ibu, namun sebelum saya kirimkan absen, bolehkah kami meminta untuk foto bersama Bapak Ibu? Monggo kesediaannya untuk ini, menghidupkan kamera. Bu Titin bisa dibantu Bu Titin? Ya, kita hitung 3 ya Bapak Ibu, oke. Senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya. Ini halaman 1, kita geser 2 Bapak Ibu, sekali lagi, senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3.
Oke. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. Waduh, banyak yang on ya ternyata. Biasa ya Bapak Ibu. Ya, kita geser. 5 sekarang Bapak Ibu. Oke. Halaman ke-6. Yang ada halaman 7 on semua ya. Oke. Bapak Ibu juga bisa melakukan screenshot secara mandiri ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami infokan Bapak Ibu, kegiatan ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan surat undangan, kemudian ada rekap daftar hadir, dan ada contoh laporan pengembangan diri serta sertifikat tentunya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di kolom chat yang telah dikirimkan. Oke. Untuk daftar hadir Bapak Ibu bisa mengisi mulai dari malam ini, kemudian besok pagi juga masih bisa. Dan untuk daftar hadir yang berikutnya bisa diisi setelah selesai kegiatan untuk besok malam ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan semua teman-teman yang terlibat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Mudah-mudahan kita dikaruniakan kesehatan yang sempurna. Sehat terus Bapak Ibu. Sampai jumpa besok malam.